Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita rehab RBW yang kedua ya, milik Pak Komandan. Yang mana RBW pertamanya yang kita rehab itu umur 3 bulan, berhasil mencetak sarang kurang lebih 70 yang jadi ya. Dari start kurang lebih 20. Ini ada beberapa anggota. Ini 5 anggota yang kita gerakkan ya untuk rehab gedung. Ini dia lokasi kedua ya, RBW-nya tidak kalah jauh dengan lokasi pertama. 5 kali 20 3 lantai kita eksekusi hari ini. Oke, kita berdiri di belakang gedung ya. Nah, ini lembenya, bisa dilihat sendiri lembenya full dengan mata pancing ya. Kita masuk ke dalam. Ini dia untuk ruang ampli ya. Nanti kita akan ganti juga amplinya. Ini lengkap dengan mesin kabut juga di sini. Di sini bisa dilihat ada kotoran ya. Untuk lantai dasar ada, lengkap ya lampunya. Untuk formasi sebelum kita rehab ya. Sebelum kita rehab, ini menggunakan metode heksagonal. Per lantai itu menggunakan 2 unit heksagonal ya. Siripnya untuk kategori sirip itu masih aman. Sini bisa dilihat semuanya burung gereja ya. Ini. Wow. Ini untuk apa? Untuk ropin roomnya. Ini menggunakan poit dengan ukuran 4x5 ya, sangat standar sekali. Cuman ada beberapa kesalahan di sini. Ini untuk area lembenya, area larnya ya. Ini tidak sebanding dengan ukuran bangunan. Oke, ini untuk lantai dasar. Craig, anda nanti doi. Tak paku gih. Masa nih. Oke, untuk lantai 2 baru-baru aja puri pindah ke sekarang. Iya tuh mana jam seloji ya? Bentuknya ya. Oke, skat bagi 2 ruangan. Lengkap ya skabutnya peleh. Ini untuk lantai 2 ya. Selanjutnya ini heksagonal. Nanti kita akan buka semua. Untuk lantai 3 tata ruangan sama dengan lantai 2 ya. Nih bisa dilihat kotorannya sebelum kita rehab. Sama. Dan larnya ini sangat kecil, tidak sebanding dengan ukuran bangunan. Nanti kita akan buka ya. Punya metode. Oke, kita akan rehab. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di jam 17.38 selesai pengerjaan RBW dengan ukuran 5x10. Yang katanya info dari pemilik bangunan ini sudah umur 7 tahun. Dan sarang yang dihasilkan itu kurang lebih 27 sarang. Itu tadi kita sudah hitung. Dan 27 sarang tadi kita sudah buka semua ya. Jadi 27 sarang itu berarti berapa indukan? Itu dikali 2 ya. Di sini kita testing suara, paket suara panggil hipnotis original ya. Yang kemarin di RBW yang satunya ini Pak Komandan kita testing dengan suara panggil SP Tasbih Malaikat. Alhamdulillah hasilnya 7 bulan pasca rehab menghasilkan kurang lebih 70 sarang ya. Di luar sarang lama.
karena ada kemarin serang lama di sana kurang lebih 20. Oke, kita masuk lihat tata ruangan di dalam seperti apa. Karena tadi skatnya cukup ribet ya. Sekarang kita masuk dan melihat skat yang kita pasang versi galeri wallet Sulsel. Oke. Di sini kita masuk di ruangan ampli ya. Sebenarnya untuk ruangan ampli itu untuk Twitter control ada yang saya gunakan, ada juga yang tidak saya gunakan ya, tergantung dari permintaan pemilik. Karena bagi saya Twitter control itu tidak terlalu berpengaruh karena berbeda kualitas suara yang keluar dari Twitter di sini dengan Twitter yang berjarak atau di dalam ruang inap ya, seperti itu. Oke, lantai dasar. Untuk lantai dasar seperti ini, anggota masih tahap instalasi suara suara inap untuk lantai dasar ya. Ini peralatan masih berantakan, nanti kita akan bersihkan semuanya, baru kita lanjut on perdana. Di sini lantai dasar dengan ukuran 5x20, kita tidak menggunakan skat sama sekali. Ini bertujuan untuk memberikan menopor lebih mantap di lantai dasar ya, karena rata-rata untuk wallet lantai dasar itu wallet susah mengakses. Maka dari itu kita memberikan lantai dasar ini tanpa metode skat yang kita gunakan. Perlu dipahami, tidak semua lantai atau tidak semua RBW itu lantai dasarnya harus di skat. Harus dipahami dengan ukuran poin, arah lembe, dan intinya di dalam ruang inap untuk lantai dasar jangan terlalu mempersulit, jangan terlalu gelap untuk cahaya di lantai dasar ya. Sebelumnya ini semua ventilasi ditutup ya, jadi hasil dari udara yang keluar itu hasilnya pengap. Jadi saya sudah arahkan ke pemilik gedung untuk membuka per blok ini, membuka 3 ventilasi seperti itu. Untuk lantai dasar seperti ini ya. Untuk Twitter heksagonal sudah kita buka ya. Di sini kita sudah buka semua karena itu tidak terlalu berpengaruh bagi burung walet. Malahan bagi saya, jika Twitter heksagonal turun 70 cm itu hanya membuat walet gagal fokus untuk mengakses ke sirip. Oke, selanjutnya kita bergeser ke lantai 2. Lantai 2. Ini kita kerjakan satu hari karena banyak anggota ya. Nah, seperti ini. Lantai 2 sudah kita skat ulang. Tadi di sini skat lorong, cuman perlu dipahami tidak semua RBW harus di skat lorong. Harus diperhatikan dengan baik ya. Ini menopor walet sangat enak ya, sangat mantap. Seperti ini ventilasi juga ditutup, jadi hasil udara itu pengap. Suara tarik ini kita off-kan ya. Kita pindah di suara tarik ini 65. Kita penggunaan tidak turun ke bawah ya 70 cm karena kita mencari walet langsung fokus ke sirip dan walet membuat suara di sirip ya. Seperti ini. Ini untuk larnya. Di lar kita menggunakan Ores 65 ya. Sementara di LMB kita menggunakan AX65 versi transparan. Dan suara inapnya kita menggunakan Twitter Piro. Masih dengan Twitter yang digunakan kemarin. Hanya saja kita testing satu-satu. Kita melihat Twitter apa yang mana yang rusak, itu yang kita buang ya. Jadi tidak selamanya itu yang disalahkan kalau gedung gagal itu Twitter, tidak. Karena fungsi dari Twitter itu hanyalah untuk mengeluarkan suara. Jadi intinya saja, enggak usah ganti-ganti kalau mau rehab ya. Kasihan sama pemilik gedung. Ayo kita bergeser ke lantai 3. Tadi di sini Twitternya ya, setiap lantai itu banyak ya. Sekarang kita gunakan formasinya itu ada yang formasi 4-2-2-2, ada yang formasi 2-1-2. Karena formasi Twitter itu ditentukan dari arah skat yang kita manfaatkan ya.
seperti ini. Untuk lantai 3 kita menggunakan sekat panel seperti ini. Untuk karpet merah saya gunakan karena memang sudah ada dari gedung ya. Dan perlu saya ingatkan bahwa karpet merah ini yang pertama kali memperkenalkan yaitu saudara almarhum Marbain. Al-Fatihah buat beliau. AX65 yang kita gunakan untuk suara tarik sama dengan suara tarik lantai 2 next di sirip. Sementara skatnya untuk lantai 3 kita menggunakan skat lorong ya. Ini formasi twitternya 222 ya. Kalau ini cukup satu twitter saja di sini ya, seperti ini. Nah, di sini lantai 3 kita menggunakan skat lorong masih dengan sama, cuman kita potong ya. Tadi sampai di sini ya skatnya, sampai di sini ke sana. Tadi sampai di balok sini skatnya lurus dan kita sudah potong dari sini ya. Kita bentuk skat parang seperti ini. Jadi jadinya 2 kamar seperti ini ya. Nah, mantap. Ini suara tarik AX65. Suara tarik kedua ini ya AX65 juga. Nah, di sini skat lorong yang kita gunakan karena cahaya bisa dilihat sendiri ya, sampai di situ cahayanya bisa dilihat sampai di sini. Dan pemasangan lampu LMB itu kita mengupayakan sehingga cahaya ketika malam, cahaya lampu itu masuk sampai seperti ini ya, matahari sore. Jadi kita lihat nanti tarikan maghribnya. Bisa dilihat ini lampunya ya yang kita pasang. Lampu yang kita pasang seperti ini. Untuk ramputan seperti ini ya, ramputannya seperti ini. Oke, begitu saja. Begini ya bentuknya skatnya. Jadi ketika walet masuk di sini, dia akan ditarik dengan suara tarik kedua. Dan ketika walet sampai di suara tarik kedua, walet akan ditarik dan memilih antara ruangan produksi atau ruangan adaptasi ya. Nih. Jadi kita hanya berupaya memaksimalkan alat-alat yang kita gunakan di sini. Sebagian ada yang baru, sebagian ada yang barang lama ya. Termasuk Twitter itu untuk Twitter inap merek Piro itu sebenarnya barang lama. Kita tetap gunakan karena kesalahan bukan dari Twitternya, cuman dari adanya faktor-faktor pendukung di dalam gedung sehingga gedung ini 7 tahun hanya memproduksi kurang lebih 20 salah saja. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga 2 bulan atau 3 bulan berikutnya kita bisa bertemu kembali ya. Insyaallah kita posting hasilnya sesuai apa yang di lapangan ya. Jadi real, no hoax ya. Kita lanjut ke luar ya. Oke, ini dia ya manfaat dari penggunaan lampu ketika jam 6. Cahaya dari gedung itu dihasilkan masih seperti di jam 5 dengan penggunaan lampu warna kuning 50 watt ya. Bisa juga menggunakan 40 watt. Itu salah satu teknik yang kita mainkan. Jadi meskipun suara mati, walet masih bisa, gedung kita masih bisa menarik walet ya. Mantap ya hasil dari rehab. Nah, ini sering masih ada yang berdatangan. Betul kah? Dia. Wow. Ini untuk lantai dasar. Tarikannya ya. Mantap. Waletnya seperti ini ya. Bagaimana bosku? Mantap. Nih di ropin room. Cahaya masuk. Cahaya masuk seperti ini ya. Untuk penggunaan lampu seperti cahaya matahari sore ya. Lihat waletnya mengamuk ya. Mantap. Kita bergeser ke lantai 2. Bergeser lantai 2, walet ngamuk ya. Alhamdulillah.
Kita lihat hasil skat untuk lantai 2. Alhamdulillah. Wah, ini dia. Walet untuk lantai 2. Seperti apa? Bagaimana? Ini. Mantap ya. Hari pertama. Ngeri. Nah, ini dia. Hari pertama. Oh. Sadis. Mana? Dek. Mana? Ayo bergeser lantai 3. Baru kita tutup gedung ya. 3 bulan baru bertemu lagi. Oh, ruangan produksi. Skat produksi seperti apa? Jadi pembuatan skat itu tidak bisa salah-salah. Ngeri. Lantai 3 ya. Wow. Nah, lantai 3 merata ya. Lantai 3 seperti ini. Bagaimana? Lantai 3 ini dia. Nah, bisa dilihat sendiri ya, kotoran itu tidak ada. Luar biasa. Ini tarikan hari pertama SP hipnotis, sesuai dengan namanya, mampu merespon dan membuat walet terhipnotis. Ini dia ya. Wow, aslinya. Ini skat yang kita buat ya. Alhamdulillah, hari pertama sudah membuahkan hasil. Ini skat ruangan A, ruangan B. Skat ini ya, ruangan produksi. Ini hasilnya. Oke, kita bergeser ke void. Ini untuk void ya. Wow, seperti ini. Skatnya seperti ini. Kita bergeser di luar, masih ada kawalet di luar. Mantap. Merata bosku. Itu mati kering lagi. Mantap.